Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan penjelasan singkat mengenai salah satu modul praktikum mata kuliah metode fabrikasi material, yaitu mengenai langkah-langkah pembuatan papan partikel berperekat polivinil asetat atau PVAC dengan bentuk partikel kayu pada filler atau reinforcement flex serpihan pada kayu durian. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Helgania Gema, yang kedua Nurwinda Rahmadani, yang ketiga Zeni Nur Oktaviani, yang keempat Venda Fabriantika, dan yang kelima Arif Lirawanto. Adapun tujuan percobaan pada modul praktikum ini yaitu yang pertama untuk menentukan perhitungan massa bahan baku dengan target kerapatan dan rasio bahan baku. Dan yang kedua, untuk membuat papan partikel dengan perekat atau matriks PVAC dengan berbagai bentuk partikel pada filler atau reinforcement. Untuk alat yang digunakan yaitu yang pertama, mesh ukuran 12 dan 14, yang kedua grinder, yang ketiga cetakan, yang keempat oven, yang kelima neraca digital, yang keenam pemberat, yang ketujuh wadah. Untuk bahan yang digunakan yaitu yang pertama matriks atau perekat PVAC, dan yang kedua partikel kayu durian yang berbentuk flex. Nah, pada prosedur kerja persiapan filler atau reinforcement, yang pertama kandungan kimia pada filler kayu dianalisis seperti yang tertera pada video. Yang kedua, filler kayu yang ukurannya masih besar digrinder agar halus. Dan yang ketiga, diayak menggunakan mesh yang sesuai dengan bentuk filler yaitu sedang, lolos ukuran 12 dan tertahan ukuran 14. Dan yang ketiga, partikel yang sudah diayak ditimbang seberat 410 gram. Setelah ditimbang, partikel di oven pada suhu 60 derajat Celcius waktu 15 menit. Setelah di oven, partikel ditimbang dan berat yang didapat 380 gram. Dan langkah kerja pada pembuatan papan partikel yaitu yang pertama, filler ditimbang sesuai dengan perbandingan komposisinya yaitu 40:60, berat fillernya 324 gram. Dan matriksnya atau perekatnya ditimbang juga seberat 216 gram. Yang kedua, semua bahan matriks dan filler dicampurkan ke dalam wadah hingga homogen. Setelah tercampur, bahan dimasukkan ke dalam cetakan ukuran 30x30 x 1 cm. Bahan yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan ditekan hingga rata agar permukaannya rata. Setelah permukaannya rata, bahan ditutup dengan penutup cetakan dan diberikan gaya sebesar 25 kg F. Nah, selanjutnya kelompok kami akan membahas modul praktikum metode fabrikasi material tentang pemanfaatan limbah cangkang telur ayam sebagai adsorban dalam air sumur bor atau pewarna tekstil oranye. Adapun tujuan percobaan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah limbah cangkang telur ayam dapat menjadi adsorban dalam air sumur bor atau pewarna tekstil oranye. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara membuat limbah cangkang telur yang dapat dimanfaatkan sebagai adsorban dalam air sumur bor atau pewarna tekstil oranye. Alat yang digunakan untuk praktikum ini adalah yang pertama, ayakan 100 mesh. Yang kedua, cawan porselin. Yang ketiga, neraca analitik. Yang keempat, oven. Dan yang kelima, peralatan gelas. Pada bahannya yaitu yang pertama, air sumur bor atau pewarna tekstil oranye. Yang kedua, aquades. Dan yang ketiga, cangkang telur ayam. Selanjutnya, pada prosedur kerja dimulai dari yang pertama yaitu cangkang telur ayam dicuci bersih dan dihilangkan dari membran dan kotoran. Yang kedua, cangkang telur ayam kemudian dijemur hingga kering dan dihaluskan menggunakan grinder. Kemudian diayak menggunakan ayakan 100 mesh. Dan yang ketiga, setelah diayak, kemudian dipanaskan dengan oven selama 15 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Pada persiapan adsorbat dilakukan dengan cara serbuk pewarna tekstil oranye ditimbang seberat 0,02 mg dan adsorbennya juga ditimbang seberat 10 gram. Kemudian serbuk pewarna dicampurkan dengan aquades sebanyak 100 ml.
Setelah itu, larutan dipindahkan masing-masing ke dalam 2 gelas ukur yang berukuran 50 ml. Satu larutan dicampurkan dengan adsorban yang telah ditimbang menggunakan neraca digital sebesar 10 gram, sedangkan yang satunya lagi tidak sehingga akan didapatkan perbandingan dari kedua larutan tersebut. Kemudian didiamkan selama 2 jam. Hasil yang didapatkan terbukti di larutan yang sebelah kanan terdapat endapan. Baik, kelompok kami akan memberikan penjelasan singkat untuk modul praktikum metode fabrikasi material tentang pembuatan karbon aktif dengan aktivasi kimia menggunakan bahan mahkota nanas. Adapun tujuan percobaan pada praktikum kali ini adalah diantaranya 1. Untuk mengetahui cara pembuatan karbon aktif dengan aktivasi kimia. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi aktivator KOH terhadap proses aktivasi kimia sehingga menghasilkan produk arang aktif. Alat yang digunakan untuk praktikum ini adalah yang pertama, desikator, yang kedua, neraca digital, yang ketiga, furnace, yang keempat, grinder atau penghalus, yang kelima, neraca, yang keenam, oven. Dan pada bahannya yaitu yang pertama, aquades, yang kedua, KOH, dan yang ketiga, mahkota nanas. Selanjutnya, pada prosedur kerja dimulai dari pengumpulan limbah dari mahkota nanas. Kemudian, mahkota nanas dipotong kecil-kecil lalu dicuci dan dijemur. Kemudian dimasukkan ke dalam loyang dan dipanaskan ke oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Cacahan tersebut di grinder agar cacahannya tidak terlalu kasar. Kemudian cacahan tersebut ditanur selama 1 jam dengan suhu 400 derajat Celcius. Cacahan mahkota nanas kemudian digerus hingga halus menggunakan mortar dan pester. Cacahan mahkota nanas ditimbang menggunakan timbangan digital yaitu seberat 13 gram. Kemudian diambil larutan KOH 10% sebanyak 20 ml untuk aktivasi. Setelah aktivasi didiamkan selama 24 jam. Pada proses penetralan pH dicampurkan aquades sebanyak 17 kali hingga didapatkan pH sama dengan 7 yaitu netral. Setelah itu, masukkan karbon dengan pH 7 ke dalam krus dan diovenkan kembali dengan suhu 110 derajat Celcius dengan waktu 1 jam. Setelah itu, timbang karbon yang sudah diovenkan dan hasil karbon didapat seberat 6,39 gram. Sekian video singkat dari kelompok kami. Terima kasih. Bye.